Assalamualaikum Pak Jiat. Waalaikumsalam Ibu. Ya Ya, Ibu, ada yang bisa saya bantu? ini Pak, kebetulan di kelas saya pengen Hmm. saya coba untuk menggunakan berdiferensiasi. Nah Hmm. itu bagaimana ya Pak langkah-langkah yang harus saya persiapkan terlebih dahulu? Hmm. Kalau tapi saya mau izin nanya dulu nih Bu. Iya, Kan Ibu tadi kan mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. iya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira kenapa sih Ibu pakai pembelajaran berdiferensiasi? Ya karena di kelas saya itu kan bermacam-macam karakteristik anak ya. Ada anak yang pinter, anak yang sedang, terus ada anak yang agak sulit untuk menangkap pelajaran. Nah itu kan ada apa namanya, anak itu juga gaya belajarnya ada yang cepat, ada yang lambat, seperti itu. Nah saya mau coba pakai berdiferensiasi. Nah itu bagus tuh Bu. Nah, tapi kalau menurut Ibu pembelajaran referensi menurut Ibu apa Bu kira-kira? Oh itu suatu proses pembelajaran di mana kita Yang sebahasa Ibu aja, nggak usah pakai bahasa baku. berdiferensiasi ya. Ya. Jadi tuh kita belajar dengan gaya belajar masing-masing anak ya, kayak gitu. Jadi anak lebih mudah untuk menangkap pelajaran ya. Nah kalau sebelumnya kan Ibu kan mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih. Ya. Pasti kan ada dong yang pasti Ibu tahu tentang pembelajaran itu dan kelebihannya gitu dari pembelajaran diferensiasi yang ada di dalam dari Ibu gitu, yang buat diterapinnya gitu. Kelebihannya. Iya, dari pembelajaran itu. Kelebihannya jadi anak-anak lebih gampang dan lebih kreatif gitu, lebih kreatif ya, anak-anak lebih kreatif ya, terus mereka jadi lebih antusias dalam proses pembelajarannya seperti itu, jadi lebih semangat, lebih senang seperti itu ya. Jadi kita juga lebih tahu bagaimana perasaan anak sebelum belajar dan sesudah pembelajaran. Bagus tuh Bu. Itu Kan kata Ibu kan merancang tuh ya agar anak biar antusias. Kira-kira Ibu punya gak sih rancangannya sih yang ada di benak Ibu aja gitu? Apa yang mau dipelajarin gitu maksudnya? Rencananya saya mau materinya perubahan wujud Pak. Itu kan saya kelas 5. Nah, itu ada materi perubahan wujud. Nah, di situ saya ingin merancang anak-anak untuk membuat sebuah es krim. Es krim puter ya. Berarti tentang materinya itu ya? Iya, perubahan wujud. Kira-kira untuk dari perubahan wujud itu atau Ibu penerapannya itu kira-kira ada kekurangannya gak Bu? Yang menurut Ibu, aduh saya takutnya apa nih yang harus disiapin atau apa yang gimana langkah-langkahnya gitu? Nah, langkah-langkahnya itu Pak, saya menentukan gimana untuk anak yang gaya belajarnya visual, auditory sama kinestetik. Nah itu untuk nanti saat kegiatan belajarnya itu apa yang membedakan gitu, misalnya visual itu ngapain nantinya, auditory nanti ngapain, kinestetik nanti itu ngapain gitu. Saya masih bingung itu. Ibu kan tadi kan tahu kan tuh visual itu kan tentang penglihatan ya. Nah, kalau penglihatan. menurut Ibu dari penglihatan dan terkait dengan materi yang Ibu mau sampaikan tuh perubahan wujud benda apa ada yang bisa hubungin nggak kira-kira? Menurut Ibu tuh gimana sih visualnya? Kalau visual kan melihat ya. Iya. Jadi kalau perubahan wujud mungkin saya pakai gambar. Nah, itu bisa tuh gambar. Gitu Pak, pakai gambar. Jadi salah satunya kan juga pakai gambar tuh. Nah, kalau auditory kira-kira gimana? Kalau auditory kan pakai suara ya, pendengaran. Nah, itu saya paling gunakan YouTube. Pakai LCD bisa. Pakai LCD nanti anak-anak melihat atau menonton dari YouTube tersebut. Bisa. Kalau kinestetiknya? Kinestetik anak-anak kinestetik itu kan gerak ya? Iya, gerak. Nah, jadi nanti saya nama materi anak-anak menggunting-gunting gitu gerak. Itu udah termasuk gerak, jadi anak-anak udah nggak bosen ya? Ya, jadi gerak. Kalau menurut saya nih, pemuda saya sukanya dia gerak gitu. Jadi kalau suruh nulis aja gitu, itu dia nggak bisa kayak gitu. Dia lebih senang untuk gerak. Jadi kinestetiknya saya suruh gunting misalnya ini S itu perubahan wujudnya apa gitu, sama definisinya apa kira-kira seperti itu. Bagaimana Pak? Bagus. Oh itu gitu. Dari rancangan Ibu sih udah lumayan bagus gitu kan. Udah bagus untuk visualnya dapat, auditornya dapat, sama
kinestetiknya pun juga dapat gitu. Nah, kira-kira untuk faktor penentu keberhasilannya pembelajaran bereferensiasi itu menurut Ibu apa? Nah, itu kalau menurut saya ada produknya. Ada Nah, produknya. ada produknya, terus dalam pembelajarannya ada prosesnya, terus ada apa? Ada hasilnya ya? Iya. Ya, ada hasilnya seperti itu. Yang penting ada, berarti ada hasil ya. Ada hasilnya, iya. Berarti Produk. anak paham kalau sudah mengambil produknya itu ya. Berarti berupa es krim berarti Es Bu krim ya. ya. Nanti setiap kelompok membuat es krim, di mana nanti rasanya setiap kelompok itu berbeda-beda. Iya. Itu tuh udah berdiferensiasi juga Bu. Rasanya gak ada beda-beda kan. Kayak gitu. Oh, Itu gitu. termasuk berdiferensiasi. Nah, sama terakhir kira-kira apa sih yang dapat dari pembelajaran yang Ibu rancang nih, kekurangannya tuh kira-kira apa? Karena kan kita belum melaksanakan nih. Belum ya. Kira-kira tuh Kalau dari kekurangannya apa, Bu? kekurangannya ya, itu dia membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya. Terus medianya juga lumayan banyak kalau menurut saya, seperti karena kan harus menyediakan materi media pembelajaran untuk yang visual, auditori sama kinestetik. Mungkin untuk medianya itu agak banyak seperti itu. Terus untuk membutuhkan waktu yang lama dalam proses nanti kegiatan pembelajarannya seperti Kira-kira itu. solusinya apa Bu? Solusinya? Solusinya ya kita harus bisa-bisa menggunakan waktu yang sebaik mungkin gitu. Manage waktu lah ya. Iya, betul. Terutama juga kalau lagi pembuatan RPP kan juga harus kita manage tuh. Manage ya, jangan lebih dari waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Iya, iya. Nah, kayaknya kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bu buat penerapan itu, dari pembuatan RPP sampai nanti sudah selesai itu kira-kira ada waktu jenjang waktunya? Ya, insya Allah ya Pak, 2 mingguan bagaimana Pak? 2 mingguan cukup ya. Ya nanti saya akan merancang RPP yang berdiferensiasi dan sekaligus dengan media-media pembelajarannya. Iya, ya, insya Allah. Kita saling sharing-sharing aja kalau ada itu. Siap. Jadi saya tetap berdiskusi sama Ibu gitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira ada lagi Bu? Cukup ya Bu? Cukup ya. Nanti kalau Ibu udah siap, nanti saya boleh ke kelas Ibu mau ngelihat doang aja. Oh iya, boleh, silakan. Saya sambil Pak, belajar juga. Ya silakan Pak. Iya. Gitu aja Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih Pak Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Nah kan bisa kan? Bisa, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya anak-anak, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Ya, hari ini akan disiapkan oleh Aura. Silakan Aura. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma
warzuqni. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Banyak ya. Nah, hari ini Bu Guru absen dulu. Yang Bu Guru panggil namanya, tunjuk tangan sambil kalian ungkapkan hari ini perasaan kalian bagaimana ya? Apakah bahagia, sedih, bingung, gitu ya? Paham ya? Ya. Bu Guru panggil. Mulai dari Fatan. Ya, bagaimana perasaan hari ini Fatan? Senang. Alhamdulillah. Baihaqi? Ya? Senang. Alika? Ya, perasaannya senang. Arvel? Senang. Aura? Senang. Basal? Senang. Ya, alhamdulillah ya. Khairul? Senang. Fadila? Mana Fadila? Berapa? Senang, pintar. Fajril? Senang. Fani? Mana Fani? Oh ya, hari ini Fani lomba ya. Semoga dia menang lomba bahasa Inggris. Habibi? Lomba pantomim. Hana? Senang. Ibrahim? Nggak masuk ya, izin. Ibrahim izin. Kaisya? Senang. Maryam? Senang. Maulana? Mana Maulana? Oh iya, senang ya Maulana. Rafki? Senang. Fadli? Senang. Senang, beneran senang. Tapi mukanya coba lihat. Kalau senang kan bahagia, senyum. Farhan? Oh iya, lomba menganyam ya. Arfan? Senang. Fajri nggak masuk ya. Alfa dia nggak ada keterangannya. Gazwan? Senang. Mutia? Senang. Beneran? Bener. Nabila? Senang. Rafaela? Senang. Regita? Senang. Salsa? Senang. Vino? Kenapa? Sedih? Kenapa sedih Vino? Kenapa? Kangen kakak? Oh, kangen kakak. Kakaknya kemana? Kakaknya lagi keluar kota atau bagaimana? Oh, lagi mondok pesantren. Oh ya, ya semoga kakaknya di sana itu ya jadi anak yang soleh ya. Amin ya. Nah, Vino harus itu di sini mendoakan ya semoga kakaknya di sana betah mondok ya. Iya, aduh nangis jangan nangis Vino. Ya, Vino ya. Ya, Vino sedih. Iya, oh iya udah. Kamu doain ya sama kakaknya ya. Iya. Doain biar jadi kakak yang soleh, anak yang pintar ya. Iya. Jangan nangis, gila. Ya, Vino hari ini dia merasa sedih karena kakaknya mondok pesantren ya. Apa-apa. Zafira senang. Jahwa? Mana Jahwa? Senang. Alhamdulillah ya. Berarti hari ini ada beberapa teman kalian yang tidak masuk karena akan mengikuti lomba bahasa Inggris dan FLS 2N ya. Semoga teman-teman kalian diberikan kemudahan ya dapat menjadi juara. Juara berapa? Juara 1 ya. Amin ya robbal alamin ya. Amin ya. Nah anak-anak kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Bisa ya? Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Ya.
airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Lagi, nyanyi lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, ya. Bu Guru mau ngeliat semangatnya nih. Tepuk semangat. Semangat. Nah, masih inget nggak? Tepuk 2 jempol ya. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus, gitu ya. Coba tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus ya. Udah siap belajar? Ya, siap? Oke, siap ya. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa perubahan wujud zat atau benda ya. Perubahan wujud zat atau benda ya. Nah, ya sini kita akan belajar perubahan wujud zat atau benda ya. Dari pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran Ibu harapkan anak-anak nanti dapat menganalisis perubahan wujud zat atau benda yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu yang Ibu harapkan ya. Jadi anak-anak nanti dapat menganalisis perubahan wujud atau benda yang ada di yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya itu. Nah, sekarang masih ingat nggak pelajaran kemarin apa? Ada tiga wujud zat. Nah, apa aja? Zat apa? Zat padat. Zat padat, terus zat cair. Terus terakhir gas. Iya, gas. Betul ya. Nah, ini ya, ada 3 wujud zat. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau siang hari enaknya kita minum apa? Ya, minum es krim ya, minum es krim ya. Nah, kalau kita minum es krim, lama-kelamaan es krimnya akan apa? Mencair. Nah, mengapa bisa mencair? Ya, terkena panas ya, terkena matahari, panasnya matahari. Nah, akhirnya dia mencair. Nah, itu namanya peristiwa apa namanya? Mencair, berarti dari padat menjadi cair ya. Padat menjadi cair namanya mencair. Nah, kalau dari cair ke padat namanya apa? Dari cair ke padat apa? Ya, pintar. Membeku. Nah, sekarang dari cair menjadi gas.
Apa? Iya, pintar. Menguap. Ada yang tahu contoh dari menguap? Ya, menjemur apa? Ya, menjemur baju, pakaian, betul. Jadi kalau kalian menjemur pakaian, pakaiannya itu basah atau kering? Basah ya. Nah, pakaian basah itu kan ada airnya. Nah, dengan bantuan matahari, jadi nanti airnya itu akan menguap. Nah, jadilah bajunya kering. Nah, jadilah gas, betul. Nah, sekarang kebalikan dari gas menjadi cair. Apa? Mengembun. Mengembun, pintar, mengembun. Apa contoh dari mengembun? Siapa yang tahu? Apa? Ya. Apa? Iya, pagi hari dia apa? Misalnya daun ya. Daun ya, daun pagi hari itu dia ada tetesan air ya, tetesan air. Nah, itu namanya mengembun. Pernah melihat? Nah ya. Nah, itu biasanya kalau di suhu yang dingin ya, dingin. Biasanya dia daun saat pagi hari nanti ada tetesan air. Nah, itu namanya mengembun. Kalau padat menjadi gas. Apa? Ya, pintar, menyublim. Pintar, menyublim. Kalau gas menjadi padat, mengkristal. Mengkristal ya, pintar. Padat menjadi gas. Ada yang tahu nggak contoh dari padat ke gas? Menyublim. Apa itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Kapur apa? Ini ada lagi? Apa? Dry ice. Apa tuh? Dry ice. Oh ya, yang dia keluar asap ya, tahu-tahu. Nah ya, benar ya. Dia tadinya besar, lama-lama dia akan habis ya, akan mengecil. Yang tadinya ukurannya misalnya segini ya. Nah, segini. Nah, karena dia menyublim, akhirnya dia lama-lama menjadi kecil. Atau apalagi? Kapur atau kamper. Tahu kamper? Kamper yang jadi pengharum lemari? Ada ya. Nah, itu dia termasuk menyublim ya. Lama-lama dia kampernya akan mengecil ya, menyublim. Paham? Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada yang ditanyakan? Coba ada Bu Guru yang nanya sekarang ya. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan perubahan wujud zat atau benda? Apakah yang dimaksud dengan perubahan wujud zat atau benda? Ayo. Perubahan wujud adalah apa? Ya, dipengaruhi oleh kalor ya, yang dipengaruhi oleh kalor ya, perubahan wujud benda atau zat yang terjadi karena pengaruh kalor. Tahu kalor? Tahu ya? Apa kalor? Panas ya, betul ya. Ya, paham anak-anak? Paham. Oke, pintar. Nah, sini Ibu kemarin sudah membagi kelompok ya. Ini kelompok apa? Ya, sebelah kanan Bu Guru kelompok visual. Kalau yang di tengah-tengah apa? Auditori ya, kelompok auditori nih yang tengah. Kalau yang sebelah kiri Bu Guru ini apa? Kinestetik ya. Ya, ini kelompok kinestetik. Nanti Bu Guru akan kasih tugas anak-anak sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing ya. Ya, ada yang gaya belajarnya visual, ada dengan gaya belajarnya auditori, dan gaya belajar kinestetik. Nanti tugasnya berbeda-beda ya. Ya, nah yang pertama Bu Guru akan memberi tugas ke auditori ya. Visual.
yang visual, Bu Guru di sini akan membagikan setiap kelompok gambar. Nah, dari gambar ini kalian belajar. Misalnya ini gambar apa? Gambar ibu sedang menjemur pakaian. Kalian tulis kegiatan ibu sedang menjemur pakaian termasuk peristiwa perubahan wujud apa gitu ya. Paham ya? Paham? Ya. Tulis kegiatan, terus perubahan wujudnya apa, sama definisinya apa? Apa? Definisi. Jadi yang kalian tulis apa? Kegiatan, perubahan wujudnya, sama definisi. Tahu kan definisi? Pengertian. Pengertian ya. Pengertiannya apa? Ya, nah ini kelompoknya Bayhaki. Kelompok. Nah, ini kelompoknya Gazwan. Ini kelompoknya Regita ya. Diskusi ya. Nah, untuk yang auditori menggunakan suara. Nah, di sini Ibu akan memberikan anak-anak laptop. Nah, di sini nanti ada dari YouTube. Kalian merangkum yang ada di YouTube ini pakai suara ya. Jadi kalian dengarkan YouTube-nya itu, sekalian anak-anak ringkas, catat ya di buku tulis tema ya. Iya, tadi dulu. Nah, satunya lagi pakai HP-nya Bu Guru ya. Siapa? Nah, kelompoknya Fajril. Nah, ini. Kalian catat dari materi ini. Ya. Nah, kalau mau di pause yang ini, pause ya. Bisa ya? Bisa bareng-bareng. Nanti ya. Nah, untuk yang kinestetik, keluarkan guntingnya. Udah guru suruh bawa gunting. Yang nggak bawa pakai penggaris, nanti disobek pakai penggaris. Ya, secara kelompok. Nah, semuanya. Nah, ini. Untuk yang kinestetik, perhatikan. Guru akan memberikan kalian lembar kerja seperti ini ya. Nah, di sini lihat gambar pertama. Peristiwa apa nih? Gambar apa? S ya. Gambar S. Nah, S ini perubahan wujudnya apa? Dari cair jadi gas. Mencair dari padat menjadi cair ya. Dari cair menjadi padat ya. Nah, di sini lihat nih. Berarti apa? Membeku. Nah, kalian gunting membeku, tempel di sini ya. Paham ya? Paham. Nah, definisinya bagaimana? Cari di kotak yang kalimatnya panjang ini. Berarti perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi cair ya. Cari di situ ya. Nah, ya. Tolong kasih ke Mutia. Ya. Nah, ini lemnya ya. Ya. Nah, diskusikan kelompok. Kasih ke Mutia. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya?
Ya. Yang pertama itu kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan. Kegiatannya apa nih? Ibu sedang menjemur. Iya kan Ibu? Ibu sedang menjemur pakaian. Nah, perubahan wujudnya apa berarti? Nah, lihat di situ ya. Nah, habis itu baru definisi. Pengertian berarti peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas, gitu ya. Ya. Dari cair menjadi gas karena dia menguap. Basah. Ya udah nggak apa-apa, ntar kering. Iya udah. Berarti ini masa ikut sama gitu. Nggak usah langsung ikutin kotaknya itu aja. Iya kotak. Nah udah boleh mulai. Siapa? Kak Isya? Ya. Saya ngebaru banget. Boleh sebentar. Ya nanti di sini. Ya. Nah ini. Maulana sana aja Maulana nak. Nah biar kelihatan. Kelihatan nggak? Tak kedengeran. Udah Bu, terus Bu. Enggak usah dilihatin. Gila. Nah ini. Kelihatan? Kelihatan. Lihat. Nah, iya. Boleh ditulis. Ditulis. Padat menjadi cair, cair menjadi gas. Iya, padat menjadi cair gitu ya. Bagaimana anak-anak? Udah selesai semua? Sudah. Ya, coba Bu Guru tanya. Kelompok visual udah selesai semuanya? Sudah. Auditori? Sudah. Ya, bagus. Kelompok kinestetik? Ya, sudah ya. Nempel-nempelnya ya. Jangan lupa namanya ditulis ya. Oke ya. Nah, dari kegiatan ini kalian kan sudah bisa menyimpulkan ya. Sudah bisa menyimpulkan kalau perubahan wujud itu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal ya. Nah, dari ini kita bisa mempraktekkan dengan cara apa? Membuat es krim ya. Udah siap? Ya. Nah, kita akan membuat es krim. Dah. Apa namanya? Perlengkapannya ditaruh di kolong meja ya. Jangan ada buku di atas meja, nanti basah. Ya nggak apa-apa. Ya, keluarkan alat dan bahannya ya. Keluarkan alat dan bahannya. Tar, duduk. Enggak gitu. Ya, keluarkan alat dan bahannya. Nggak apa-apa. Ya, yang tak duduk. Ya. Entar dulu. Nggak apa-apa. Hah? Ya enggak. Belum. Keluarkan alat dan bahannya dulu. Belum. Duduk dulu, Mbak Haki. Hah? Beng-bengnya kemanain? Taruh di mana tadi? Sini, Bu. Di sini. Di kolong lu toleh. Coba cek dulu. Dah, keluarkan alat dan bahannya. Sudah. Sekarang kita akan membuat es krim tanpa menggunakan freezer ya,
freezer. Nah, dari sini nanti kita akan lihat ya perubahan wujud apa yang terjadi. Belum ya, belum, nanti. Belum disuruh. Belum disuruh ya. Dah duduk yang rapi. Oke ya. Nah, dengarkan. Di sini Bu Guru akan memberikan setiap kelompok lembar kerja peserta didik. Kalian bisa lihat di sini. Ada langkah-langkah percobaan. Ada apa? Langkah-langkah percobaan. Kalian baca dulu nih langkah-langkahnya. Yang pertama apa, yang kedua apa gitu ya. Nah, nanti setelah itu ada yang membuat es krim, ada yang menjawab atau mencatat apa perubahan wujud pada susu. Nanti kalian jawab pertanyaan ini ya. Paham ya? Paham? Ya, ini jangan sampai basah. Siapa yang mau mencatat perubahan wujudnya ya? Nih, jangan sampai basah. Iya, taruh yang nggak basah. Dah. Ya, boleh silakan mulai. Apa? Ya, tulisan sini. Ya, boleh silakan mulai. Apa? Seduhnya boleh di sini. Ya, masukkan ya. Ini dibuka dulu. Nanti kalau udah dibuka, diseduh, ada airnya enggak? Bawa air enggak? Bawa. Nah, ini masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Akan? Rani. Saya Regita. Kami akan mempresentasikan tentang membuat es krim putar. Yang pertama, adakah perubahan wujud pada susu? Jelaskan. Ada dari cair ke padat. 2. Perubahan wujud apa sajakah yang terjadi saat pembuatan es krim? 1. Membeku sama dengan susu. 2. Mencair sama dengan es batu. 3. Mengembun sama dengan dinding kaleng. Pada dinding kaleng terdapat butiran air. Dari manakah air itu berasal? Dari dinding mana? es batu. Kesimpulannya adalah dari percobaan ini kita bisa tahu perubahan wujud zat atau benda yaitu dari cair ke padat atau membeku. Sekian. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nah, ini tampilan es krim dari kelompok 3 rasa coklat. Nah, bisa dilihat ya. Di sini ada topping astar, keju, Milo, sama apa? Oreo ya. Ya, berhasil? Berhasil? Ya, berhasil. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah sukses membuat es krim. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya. Ini bisa jadi pengalaman anak-anak untuk membuat es krim. Kali aja nanti di rumah mau coba lagi bikin es krim tanpa freezer. Iya. Hari ini kita sudah belajar apa saja berarti? Perubahan wujud zat atau benda. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Berarti pelajaran hari ini cukup sekian. Bu Guru ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Jiat. Saya mau tanya terkait pembelajaran berreferensi kemarin yang sudah diterapkan. Menurut Ibu gimana? Kemarin saya sudah menerapkan di kelas saya ya berdiferensiasi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar gitu, dan anak-anak juga sangat antusias, semangat dalam belajar gitu. Walaupun pertama-tamanya bingung, Bu, kok kelompoknya kelompok auditori, kinestetik sama visual gitu pertama-tamanya ya. Nah, ini
Terus saya jelaskan ini kelompoknya berdasarkan gaya belajar masing-masing anak kayak gitu, seperti itu. Berarti kelebihannya banyak ya? Ya, Kalau menurut Ibu? ya anak-anak jadi lebih semangat belajar, terus mereka saling bekerja sama dengan temannya dengan baik gitu. Kalau kemarin kan sudah menerapkan itu nih, Bu. Kira-kira ada nggak sih hambatan yang menurut Ibu yang bisa fatal ya atau susah untuk dihindari gitu? Kira-kira apa, Bu? Alhamdulillah nggak ada ya Pak ya. Oh gitu. Nggak ada, semuanya bagus, berjalan dengan lancar ya. Walaupun saya baru pertama kali coba. Iya. Berarti udah bagus ya. Iya. Berarti Ibu udah dapat menerapkan. Kira-kira untuk kedepannya Ibu mau menerapkan lagi? Insya Allah saya sesuaikan dengan materi pembelajaran saya nanti. Kalau nanti sekiranya bisa diberikan berdiferensiasi ya, saya akan coba gitu, sesuai materi aja kali Pak. Lebih cocok-cocokan berarti Ibu ya? Cocok-cocokan ya, seperti itu. Nah sama kemarin kan Ibu kan tadi bilang lancar Ibu. Kira-kira tingkat keberhasilannya bagaimana? Nah, sekitar 90% lah ya. 20%, Iya. bagus berarti. Karena kan ada prakteknya ya. Nah, prakteknya itu buat es krim. Nah, kebetulan ada es krim anak yang belum begitu keras gitu. Mungkin dia susunya terlalu banyak atau bagaimana gitu. Jadi beda sama yang muridnya yang sedikit, susunya sedikit. Berarti yang udah bisa duluan ya. Betul. Berarti buat evaluasi ke depannya kira-kira apa yang Ibu akan laksanakan? Nah, evaluasinya mungkin saya akan manage waktu dengan baik nanti. Jadi nggak melebihi waktu yang ditentukan gitu. Sesuai RPP berarti. Sesuai RPP, iya betul. Oke, kalau kayak gitu mungkin kalau misalkan Ibu mau pembelajaran berreferensi lagi atau mungkin metode-metode lain, kita saling sharing aja, Bu. Oh iya baik Pak. Karena saya juga bisa belajar sama Ibu gitu kan. Karena kemarin melihat Ibu belajar, saya juga melihat wah ternyata pembelajaran berreferensi itu kayak gini juga gitu. Karena banyak macam-macamnya. Iya. Saya makasih ya Bu ya. Iya, nanti saya akan belajar banyak lah sama Pak Jiat Nggak gitu juga, ya. kita saling sharing aja Bu. Nah, ya udah itu aja ya Bu ya. Iya, Makasih ya Bu atas sama-sama waktunya. Pak.